Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di hari Senin di dalam perenungan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hari yang baru dan atas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan-Mu agar kami dapat memahami dan merenungkannya dengan hati yang tulus. Jadikanlah firman-Mu sebagai sumber kekuatan dan petunjuk dalam menjalani hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 9 yang berkata demikian. Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui para pemimpinnya dan bagaimana kita dipanggil untuk melanjutkan karyanya. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita tahu tidak pernah ada orang seperti Elia. Dia adalah nabi yang luar biasa, yang menghidupkan orang mati, menurunkan api dari langit, dan menyatakan rencana Tuhan akan masa kekeringan yang menghancurkan. Bangsa Israel pasti yakin bahwa tidak akan ada nabi lain seperti Elia, hingga kemudian muncullah Elisa. Kisah Elia mengajarkan kita bahwa Tuhan memilih dan menguatkan pemimpin-pemimpinnya untuk melaksanakan kehendaknya yang mulia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Musa memiliki Yosua dan Daud memiliki Salomo sebagai penggantinya, Elia juga memiliki penerus, yaitu Elisa. Elisa tidak hanya melanjutkan pelayanan Elia, tetapi ia meminta dan menerima 2 bagian dari roh kenabian Elia. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu mempersiapkan penerus yang bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada pendahulunya. Ini luar biasa. Nah, kita sering tergoda Bapak Ibu Saudara untuk lebih menaruh kepercayaan kepada para pemimpin yang Tuhan berikan kepada kita daripada kepada Tuhan sendiri. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sehebat apapun orang-orang saleh yang ada, Tuhan selalu memiliki pemimpin lain yang siap melanjutkan karyanya. Tuhan tidak terbatas dalam cara-caranya melaksanakan kehendaknya. Tuhan yang sama yang memimpin Musa dapat juga memakai Yosua. Jika tidak ada orang yang bersedia melayaninya, Tuhan akan menyelesaikan karyanya memakai kuasanya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa kita bukanlah orang yang tidak dapat digantikan oleh Tuhan. Ini perlu kita selalu ingat. Pelayanan kepada Tuhan adalah sebuah kehormatan yang Dia berikan kepada kita, bukan kebaikan yang kita lakukan baginya. Kita bisa menipu diri sendiri jika mengira bahwa kita adalah orang yang sangat diperlukan oleh Tuhan. Jika kita berduka karena kehilangan salah seorang pemimpin kita, juga jangan putus asa. Karena Tuhan punya pemimpin lain, karena Dia akan memastikan bahwa kehendaknya akan terlaksana. Bisa jadi Dia sedang mempersiapkan kita menjadi pemimpin itu. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk selalu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang berdaulat. Mari kita bersedia untuk menjadi bagian dari karya Tuhan, siap menerima tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan yang telah dimulai oleh pendahulu kita. Dan marilah kita selalu mengingat bahwa dalam setiap pergantian pemimpin,
Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dan lebih indah. Saya kira Bapak Ibu Saudara bisa mengaminkan ini karena Tuhan telah memimpin gereja stadion dengan berganti para pemimpin, berganti pendeta, berganti hamba Tuhan, juanta. Semua boleh berganti, tapi Tuhan yang sama yang memimpin dan terus akan mengarahkan gereja kita untuk menjadi gereja seperti yang Dia mau. Maukah kita terlibat di dalam karya Tuhan ini sebagai alat yang dipakai dan diperkenan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan sesungguhnya pelayanan itu milik-Mu. Kami hanya orang-orang yang dilibatkan, yang dipilih Tuhan dan diperkenan Tuhan untuk terlibat. Engkau bisa menggantikan kami dengan siapapun. Bahkan ketika kami ngambek dan merasa tidak perlu melayani, Engkau bisa pakai orang lain. Dan Engkau pakai mereka secara luar biasa. Kami juga diingatkan untuk tidak khawatir dan takut tentang gereja kami, karena dengan berganti-ganti pemimpin, Tuhan tetaplah yang memimpin. Pemimpin utama kami adalah Tuhan. Karena itu kami tidak khawatir akan masa depan gereja kami. Juga kami yang terlibat ini tidak boleh merasa angkuh dan sombong, seolah tanpa diri kami gereja tidak akan berjalan. Oh, tidak akan begitu. Tuhan pemilik gereja. Tanpa kami Tuhan akan pakai orang lain. Kami saat ini berdoa untuk gerejamu stadion yang dalam bulan Agustus nanti akan merayakan hari ulang tahunnya. Engkau memberkati setiap hari-hari ke depan ini. Kami terus boleh mempercayai Tuhan yang memimpin perjalanan sejarah gereja stadion. Berkati para pemimpin, para majelis jemaat, pendeta dan penatua, juga rekan-rekan hamba Tuhan lainnya. Kami semua bersehati di dalam menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.